Aku trauma punya menantu orang kota. Dua menantuku tak mengizinkan putraku akur dengan orang tuanya. Saat si bungsu memperkenalkan calon istrinya, aku terkejut. Ternyata, sebelum masuk ke ceritanya, coba absen dulu kalian dari kota mana aja nih? Komen di bawah ya. Rumah itu dulu begitu hangat. Setiap sudutnya menyimpan kenangan. Dari aroma semerbak masakan Bu Ratna yang selalu menguar setiap pagi, hingga gelak tawa Raka yang bergema dari ruang keluarga saat ia menonton acara lawak bersama adik-adiknya. Tapi kini, semuanya terasa asing. Sunyi, dingin. Rumah itu seperti kehilangan jiwanya. Semenjak Maya, istri dari Raka, anak sulungnya, datang tinggal di rumah itu, banyak hal berubah. Dan perubahan itu bukanlah seperti angin segar yang memberi kehidupan baru, melainkan badai halus yang secara perlahan menggerus ketenangan. Awalnya, Bu Ratna mencoba bersabar. Ia menyambut Maya dengan tangan terbuka, senyum tulus, dan niat baik. Baginya, Maya bukan sekadar menantu. Ia adalah bagian dari keluarga. Ia percaya, rumah tangga bukan hanya penyatuan dua insan, tapi juga dua keluarga. Tapi Maya tidak berpikir demikian. Segalanya dimulai dari hal kecil. "Mbak, taplak meja ini warnanya terlalu kuning. Bikin mata sakit. Aku ganti, ya," ujar Maya suatu siang, tanpa menunggu jawaban dari Bu Ratna. Tanpa permisi, Maya menggulung taplak batik pemberian almarhum suami Bu Ratna, yang selama 20 tahun menghiasi meja makan mereka, dan menggantinya dengan kain putih polos yang kaku dan tak berjiwa. Bu Ratna hanya terdiam. Matanya menatap kosong ke arah meja itu, seolah kenangan yang tertulis di atasnya ikut digulung dan disimpan entah di mana. Hari demi hari, Maya semakin menjadi. Dapur, wilayah sakral seorang ibu, telah berubah menjadi panggung eksklusif Maya. Ia mengatur segalanya. Letak sendok, cara menata bumbu, bahkan jadwal memasak. "Bu, jangan terlalu banyak pakai santan, ya. Nggak sehat. Sekarang kan kita harus mulai hidup clean eating," kata Maya sambil memindahkan botol kecap manis ke rak atas. Bu Ratna menahan napas. "Tapi Raka suka gulai ayam buatan ibu, Maya." Maya hanya tertawa kecil, sambil menatap Bu Ratna seolah ia anak kecil yang harus diberi pelajaran. "Ah, Bu, itu kan dulu. Sekarang Raka udah nggak suka makanan berat begitu. Dia suka salad dan ayam panggang. Lagi pula, lidah kita bisa dibiasakan, kan?" "Dulu," kata itu menggema di kepala Bu Ratna. "Dulu Raka suka gulai ayam. Dulu Raka suka makan di dapur sambil ngobrol dengan ibu. Dulu Raka selalu peluk dia sebelum berangkat kerja. Tapi kini, Raka seolah menjadi orang lain. Raka semakin jarang pulang ke rumah. Bahkan saat dia datang, itu pun hanya sekadar singgah, sekadar formalitas. Telepon pun semakin jarang berdering. Hanya sesekali. Dan setiap kali Bu Ratna mengangkatnya, hatinya selalu berharap mendengar suara anaknya, penuh semangat seperti dulu. Tapi yang terdengar hanyalah nada datar dan tergesa-gesa. Suatu malam, Bu Ratna memberanikan diri menelepon Raka. "Halo, Nak, Ibu masak rendang kesukaanmu. Kamu pulang, kan malam ini?" Raka terdengar ragu. Suaranya terdengar lelah. "Maaf, Ma. Maya capek banget hari ini. Aku temenin dia istirahat dulu, ya. Nanti kalau sempat,
aku mampir. Tapi, ibu udah masak dari siang. Ibu pikir kamu. Iya, Ma. Tapi Maya juga butuh aku. Nanti aja, ya. Klik. Telepon diputus. Begitu saja. Bu Ratna menatap layar ponselnya. Jemarinya bergetar, bukan karena usia, tapi karena hatinya yang teriris. Ia duduk di ruang makan yang kini sepi, menatap rendang yang masih mengepul di atas meja. Tak ada yang menyentuh. Tak ada yang memuji seperti dulu. Ia tersenyum getir. Malam itu ia duduk sendiri, menatap jendela yang tirainya telah diganti Maya. Lampu ruang tamu kini redup, sesuai estetika Maya. Bahkan sajadah di pojok ruang pun dipindahkan, karena tidak enak dilihat tamu. Ibu cuma pengen rumah ini tetap jadi rumah, bisiknya lirih. Bukan tempat asing dengan peraturan orang lain. Keesokan harinya, Maya kembali membuat keputusan sepihak. Kali ini tentang ruang tamu. Bu, lukisan keluarga ini aku copot aja. Ya? Kurang artistik. Nanti aku ganti foto prewedding aku sama Raka. Bu Ratna menatap lukisan itu. Itu hadiah ulang tahun dari Raka saat ia lulus kuliah. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Tolong, Maya, jangan semuanya kamu ubah. Ini rumah ibu." Maya hanya tersenyum tipis, dengan nada setengah mengejek. "Tapi sekarang kan kita tinggal di sini bareng, Bu. Jadi, semuanya juga harus nyaman buat kita, dong. Ibu ngerti kan?" Bu Ratna hanya mengangguk, tapi hatinya seperti diremas. Dan malam itu, ia menangis dalam diam. Di balik pintu kamarnya yang telah diganti gagangnya. Di atas tempat tidur yang sekarang beraroma lavender, bukan karena minyak angin, tapi karena Maya menyemprotkan pewangi ruangan kesukaannya. Di rumah yang dulunya penuh cinta, kini hanya ada bayangan kenangan, dan suara hatinya yang lirih berkata, "Nak, ibu kehilangan kamu, dan ibu kehilangan rumah ini." Hari itu Bu Ratna duduk di serambi depan, tangannya menggenggam ponsel kecil yang sudah mulai usang. Layarnya penuh goresan, tapi benda itu adalah jendela terakhir yang menghubungkannya dengan anak-anaknya. Ia menatap nama Reza anak ibu di daftar kontak, dan menekan tombol hijau dengan harapan sederhana, mendengar suara putra bungsunya, walau hanya sebentar. Nada sambung terdengar. 1, 2, 3, hingga akhirnya berganti dengan suara perempuan yang tak asing lagi di telinganya. "Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi atau berada di luar jangkauan." Ia mencoba lagi, dan lagi, tapi hasilnya tetap sama. Tidak ada suara Reza. Tidak ada penjelasan. Hanya keheningan dan sebuah dinding tak terlihat yang kini memisahkan seorang ibu dari anak yang dilahirkannya dengan penuh perjuangan. Bu Ratna tidak langsung menyerah. Ia mengira mungkin Reza sedang sibuk. Ia mencoba mengirim pesan. 1 centang. Tidak berubah. Tidak pernah menjadi 2. Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Dan akhirnya, Bu Ratna sadar. Ia telah dihapus dari hidup anak kandungnya sendiri. Beberapa waktu sebelumnya, ia sudah mulai merasakan jarak antara dirinya dan Reza. Sejak menikah dengan Dinda, perempuan cantik, modern, dengan gaya bicara tegas dan langkah kaki yang mantap, Reza tak pernah sama lagi. Ia mulai jarang pulang. Teleponnya menjadi formal, singkat, kaku, dan lebih sering terdengar suara Dinda di belakang,
memberi isyarat seolah waktu bicara Reza dengan ibunya adalah sebuah kesalahan. "Reza, kamu kok masih nelepon ibu terus? Sih? Setiap hari harus laporan, kayak anak kecil aja." Begitu suara Dinda yang pernah tertangkap di ujung telepon. Waktu itu Reza hanya tertawa, namanya juga ibu, Din. Biasa. Namanya juga kangen. Tapi suara Dinda terdengar tajam, dingin, tak bisa ditawar. "Aku nggak nyaman, Za. Aku capek denger dia ngomongin hal-hal tradisional terus. Nyuruh kamu pulang, masa ini itu, ikut campur dalam rumah tangga kita. Aku nggak bisa terus kayak gini." Dan ternyata, Reza menuruti. Tanpa peringatan, tanpa penjelasan. Nomor Bu Ratna diblokir. Semua jalur komunikasi ditutup. Ia mencoba menghubungi lewat adik-adiknya. Tapi jawabannya selalu sama. "Reza susah dihubungi, Bu. Mungkin sibuk." Hingga suatu hari, diam-diam, dia memberanikan diri datang ke rumah Reza. Jaraknya tak terlalu jauh, hanya 1 jam dari tempat tinggalnya. Dengan tangan gemetar, ia membawa rantang isi sup ayam kesukaan Reza dan sekotak kecil kue kesukaan masa kecilnya, klepon, yang selalu membuat Reza tertawa karena gula merahnya pernah menyembur ke baju sekolahnya. Tapi yang membukakan pintu bukan Reza. Dinda berdiri di ambang pintu, mengenakan gaun putih bersih, rambutnya diikat rapi, ekspresinya datar. "Bu Ratna," katanya tanpa senyum. "Ada perlu apa ya?" Bu Ratna tersenyum, mencoba menghangatkan suasana. "Ibu cuma mau lihat Reza. Bawa makanan dikit buat kalian. Nggak apa-apa, kan?" Dinda menatap rantang itu sejenak, lalu mundur setapak. Suaranya terdengar kaku. "Reza lagi nggak bisa diganggu. Kami sedang butuh ruang." "Ruang?" Suara Bu Ratna serak. "Iya. Kami sudah sepakat untuk membatasi interaksi dulu. Demi kesehatan mental kami juga, Bu. Maaf, tapi Ibu terlalu konservatif. Terlalu mencampuri, terlalu tradisional. Dan Reza butuh stabilitas." Bu Ratna menunduk. Jantungnya seperti diremas. Ibu cuma ingin jadi bagian dari hidup anak ibu. Itu salah. Dinda menarik napas. "Ibu tidak salah. Tapi cara ibu terlalu berat untuk kami." Tak lama, pintu ditutup perlahan. Tak ada teriakan. Tak ada pertengkaran. Hanya sunyi. Dan Bu Ratna berdiri di depan rumah anaknya sendiri, dengan rantang masih utuh di tangan. Ia duduk di bangku taman kecil di seberang rumah, dan membuka rantang itu sendirian. Ia makan dengan perlahan, seperti menelan kenangan satu persatu. Setiap sendok sup seolah membawa ingatan akan Reza kecil yang selalu mengejar-ngejar masakan ibu. Dan kini, dia bahkan tak mau bicara padanya. Malam itu, di kamarnya, Bu Ratna menatap langit-langit. Matanya bengkak. Bantalnya basah. Ia tak menangis keras. Tangisnya diam, pelan, seperti doa-doa yang tak kunjung dijawab. "Ya Allah, apakah aku terlalu banyak berharap dicintai oleh anakku sendiri?" Pagi itu langit mendung. Udara terasa lembab, dan tubuh Bu Ratna lemah. Batuknya sudah berlangsung hampir seminggu. Suaranya serak, napasnya pendek, dan dada kirinya terasa sesak. Tapi bukan hanya tubuhnya yang sakit. Ada luka lain, yang lebih dalam, yang tak terlihat, tapi terus menganga. Luka karena kehilangan 2 anak lelaki yang dulu begitu ia banggakan. Dengan tubuh renta dan langkah yang gemetar,
Bu Ratna berdiri di depan pagar rumah Reza. Ini bukan kali pertama ia datang. Tapi kali ini, bukan karena rindu, bukan karena ingin mengantar masakan, bukan karena ingin bertemu cucu yang belum pernah dipertemukan. Kali ini, ia datang karena ia benar-benar membutuhkan bantuan. Tubuhnya tak lagi kuat. Tabungannya habis untuk obat dan periksa ke klinik. Tapi yang ia butuhkan bukan sekadar uang. Ia hanya ingin ada yang peduli. Ia hanya ingin anaknya, Reza, menanyakan, "Bu, Ibu kenapa?" Ia mengetuk pintu perlahan. Tok, tok. Lama tidak dibuka. Tapi akhirnya, pintu terbuka, dan Dinda berdiri di sana dengan tatapan tajam yang langsung menusuk. "Ibu lagi?" katanya dingin. Bu Ratna menarik napas dalam, suaranya lemah. "Maaf, Dinda, Ibu nggak enak ganggu kalian, tapi Ibu lagi nggak enak badan. Ibu cuma mau istirahat sebentar. Nanti Ibu pulang lagi." Dinda tidak menjawab. Matanya bergerak ke atas bawah, menilai penampilan Bu Ratna, baju lusuh, wajah pucat, dan kantung mata yang dalam. Tanpa sepatah kata pun, Dinda membiarkannya masuk, lalu pergi ke dalam tanpa menyapa lebih lanjut. Bu Ratna duduk di ujung sofa. Napasnya tersengal pelan. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba meredakan pusing di kepalanya. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Tak sampai 5 menit, ia mendengar suara Dinda dari dalam kamar, berbicara lewat telepon. "Aku udah bilang kan, dia bakal datang lagi, cuma akal-akalan. Pura-pura sakit, biar dikasih uang. Ya ampun, gila ya, masih bisa akting juga di umur segitu." Jantung Bu Ratna berhenti sejenak. Kalau dikasih duit sekali, bakal nagih terus. "Aku nggak mau hidup kita diacak-acak sama drama kayak gini. Mending Reza ngomong langsung aja, biar kapok." Langkah kaki terdengar mendekat. Lalu Reza keluar dari kamar, berdiri di hadapan ibunya. Wajahnya dingin, tanpa rasa bersalah. Tidak ada empati di sana. Yang ada hanya kekesalan. "Ibu, kalau Ibu datang ke sini cuma buat minta uang atau cari perhatian, tolong, cukup ya. Aku dan Dinda juga punya hidup. Kami juga punya masalah sendiri." Bu Ratna menatap putranya dengan mata berkaca. "Nak, Ibu nggak minta apa-apa. Ibu cuma sakit. Ibu lemas. Ibu butuh tempat buat rebahan, sebentar saja. Tapi kenapa selalu datangnya ke sini, Bu? Kenapa selalu bikin drama seolah-olah kami anak durhaka? Ibu tuh selalu bawa beban kalau datang. Kenapa Ibu nggak ke rumah saudara Ibu aja? Atau ke puskesmas? Kami juga punya batas, Bu." Kalimat itu menghantam dada Bu Ratna seperti palu godam. Drama. Ia disebut pembuat drama oleh anak kandungnya sendiri. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya gemetar. Ia menahan air mata yang memaksa turun. Tapi harga dirinya terlalu hancur untuk tetap diam. "Aku ini ibumu, Za. Ibu yang mengandungmu 9 bulan. Ibu yang begadang saat kamu demam. Ibu yang berdoa malam-malam supaya kamu sukses. Sekarang kamu usir Ibu seperti ini?" Reza menunduk sesaat, tapi Dinda segera menggenggam lengannya dan berbisik dengan suara cukup keras untuk Bu Ratna dengar, "Jangan terjebak rasa bersalah, Za. Ini manipulasi." Dan dengan suara dingin, Reza berkata, "Ibu pulang aja, istirahat di rumah. Jangan bikin hidup orang lain ikut berantakan." Diam. Sepi.
Tak ada suara lain selain detak jam di dinding. Dengan tubuh yang goyah dan air mata yang tak bisa lagi dibendung, Bu Ratna melangkah keluar dari rumah itu. Tanpa dibantu, tanpa ditahan. Di tangga depan, ia nyaris terjatuh, tapi ia genggam pagar erat-erat, seolah memegang sisa harga dirinya. Langit mendung pecah. Hujan turun deras. Dan Bu Ratna berjalan tertatih di bawah rinainya. Ranting pohon yang basah mengenai wajahnya, tapi itu tak sepedih kata-kata yang baru saja didengarnya. Ia berhenti di halte kecil di ujung jalan, duduk di sana sambil menggigil. Tangan keriputnya memeluk tubuh sendiri. Bukan karena dingin semata, tapi karena hatinya tak lagi punya tempat untuk pulang. Dan dalam gumaman kecil, sambil menatap ke arah rumah Reza yang mulai tertutup kabut hujan, ia berbisik, "Ya Allah, kalau ini balasan dari kasih sayangku dulu, jangan biarkan aku membenci anakku. Tapi kuatkan aku untuk menerima bahwa mungkin aku memang sudah tak dibutuhkan lagi." Lebaran tahun itu datang dengan langit cerah. Mentari pagi bersinar lembut menembus jendela rumah Bu Ratna, menciptakan bayangan cahaya di lantai ubin yang dingin. Di meja makan, sudah tertata rapi opor ayam, rendang, ketupat, dan sambal goreng hati. Semua dimasak sendiri, meski tubuhnya tak sekuat dulu. Butuh waktu lebih lama dari biasanya, tapi Bu Ratna tetap berusaha, karena hatinya tak pernah lelah berharap. Ia mengenakan kebaya biru muda, warna kesukaan almarhum suaminya. Rambutnya disanggul rapi, bibirnya dipulas tipis dengan lipstik lama yang hanya dipakai setahun sekali. Meski matanya tampak lelah, ada harapan yang begitu besar terpantul di sana. 2 anak lelakinya akan datang. Seperti tahun-tahun sebelumnya. Seperti dulu, saat suara tawa mereka memenuhi rumah. Jam menunjukkan pukul 8 pagi. Ia duduk di ruang tamu, menatap pintu. Setiap suara kendaraan yang melintas membuat jantungnya berdebar. Apakah itu Reza? Atau Raka? Tapi tidak ada yang datang. Jam 10. Masih tidak ada. Siang menjelang. Masih sepi. Ponsel kecil di meja tak berdering. Tidak ada pesan. Tidak ada ucapan selamat Idul Fitri. Bahkan tidak ada kata maaf. Bu Ratna memaksakan senyum. Ia mencoba menghibur diri. Mungkin mereka sedang salat ID dulu. Mungkin macet. Mungkin nanti sore mereka datang. Iya, nanti sore. Tapi waktu terus berjalan. Dan keheningan mulai menyatu dengan dinding rumah. Ketika jam dinding berdentang 3 kali, mata Bu Ratna mulai berkaca. Ia berjalan perlahan ke kamar, lalu duduk di tepi ranjang. Suara takbir yang tadi sempat menggugah hati, kini hanya menjadi gema yang menyayat. Ia memeluk bantal, dan untuk pertama kalinya, ia berkata dalam hati, mereka benar-benar tidak datang. Air mata mengalir perlahan. Di balik dinding rumah yang dulu ramai, kini hanya ada suara detik jam, dan sesekali hembusan angin dari jendela yang terbuka setengah. Hingga akhirnya, suara motor terdengar dari luar. Tapi Bu Ratna sudah tidak bereaksi. Ia mengira itu hanya tukang sayur atau tetangga. Namun pintu terbuka. "Assalamualaikum." Suara itu familiar. Bu Ratna mengangkat wajah. Di sana, berdiri Rino, anak bungsunya. Satu-satunya yang belum menikah. Wajahnya teduh, matanya basah. Di tangannya ada 2 kotak nasi tumpeng dan sepiring besar pastel kesukaan ibunya. "Ibu, maafin Rino telat ya," katanya pelan. Bu Ratna berdiri perlahan, lututnya masih lemah,
tapi hatinya langsung menghangat. "Kamu datang, Nak?" Rino mendekat cepat, menaruh makanan di meja, lalu berlutut di hadapan ibunya. Ia menggenggam tangan Bu Ratna erat, lalu menunduk, mencium tangan itu penuh takzim. "Ibu, Rino cuma punya ibu. Dunia boleh berubah, orang boleh pergi, tapi Rino nggak akan pernah ninggalin ibu. Nggak akan." Tangis Bu Ratna pecah. Ia tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya memeluk kepala Rino, membenamkan wajah di rambut anaknya, seperti dulu saat Rino kecil jatuh dan menangis. Tapi kini, yang menangis adalah ibunya. "Terima kasih, Nak. Terima kasih sudah datang." Ibu pikir ibu sudah benar-benar sendirian. Rino mengangguk dalam pelukan ibunya. Suaranya parau, menahan tangis. "Mereka boleh lupa, Bu. Mereka boleh pergi. Tapi Rino nggak akan pernah tinggalin ibu. Rino janji sampai kapanpun." Dan hari itu, rumah yang semula sunyi mulai kembali bernyawa. Bukan karena kemewahan, bukan karena keramaian, tapi karena satu hal paling penting, kehadiran dan ketulusan. Hanya satu anak yang datang, tapi cukup untuk membuat hati Bu Ratna tetap berdetak dalam harapan. Hari itu, angin sore berhembus pelan menyapu halaman rumah Bu Ratna. Setelah berhari-hari hujan dan sunyi, langit tampak cerah. Ada harapan baru di udara. Bu Ratna tengah menyapu teras ketika Rino datang. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Dari balik pagar, tampak seorang perempuan muda berjalan di belakangnya. Wajahnya teduh, kulitnya sawo matang, tubuhnya mungil, dengan baju sederhana dan kerudung warna pastel. Langkahnya ragu-ragu, tapi sopan. Matanya menunduk, tapi penuh rasa hormat. Rino membuka pintu pagar dan tersenyum. "Ibu," katanya sambil mendekat. "Ada yang mau Rino kenalin ke ibu." Bu Ratna memicingkan mata, lalu mengangguk. "Masuk. Ayo, siapa dia, Nak?" Rino menarik tangan perempuan itu pelan, memperkenalkannya dengan suara agak gugup namun tegas. "Ini Anya, calon istri Rino." Bu Ratna terdiam sejenak. Matanya menatap Anya dari ujung kepala hingga kaki. Bukan dengan pandangan merendahkan, tapi dengan rasa heran yang ia simpan dalam-dalam. Ia tidak mengenal perempuan ini. Tak ada kabar sebelumnya. Dan kini, tiba-tiba, anak bungsunya membawa seorang gadis. Bukan dari keluarga terhormat, bukan pula sosok yang sering diceritakan Rino dalam guyonan masa lalu. Tapi Bu Ratna tetap tersenyum, meski sedikit kaku. "Duduklah, Nak. Minum dulu. Kamu jauh-jauh ke sini pasti capek." Anya segera menunduk hormat, suaranya pelan dan lembut. "Terima kasih, Bu, maaf mengganggu. Saya yang seharusnya memperkenalkan diri lebih dulu, tapi saya takut ibu tak berkenan." Bu Ratna duduk perlahan, lalu bertanya pelan, "Kamu kerja di mana, Anya?" Anya menunduk lebih dalam. "Saya, pembantu rumah tangga, Bu. Dulu kerja di rumah tetangga Rino, sekarang sudah berhenti." Sejenak, hanya suara detak jam yang terdengar. Rino menatap ibunya dengan penuh harap. Ia tahu, ini bukan hal mudah untuk diterima. Ia tahu, dunia menuntut banyak soal status. Tapi baginya, cinta, kehangatan, dan rasa hormat jauh lebih penting dari asal-usul. "Bu," Rino berkata pelan. Rino tahu mungkin ini mengejutkan. Tapi Anya orang baik. Dia nggak kaya. Dia nggak lulusan tinggi.
Tapi dia jaga Rino waktu sakit. Dia yang ngingetin sholat, dia yang selalu tanya kabar ibu. Dia yang pertama kali ngajak Rino kirim sembako ke panti jompo waktu ibu ulang tahun. Anya yang bilang, surga itu di telapak kaki ibu. Air mata Anya berlinang. Ia tak sanggup menatap Bu Ratna. Saya nggak mau gantikan posisi siapa-siapa di hidup Rino, Bu. Saya cuma ingin dampingi dia dan jaga dia, seperti ibu pernah jaga dia seumur hidup. Bu Ratna diam lama. Dalam hatinya, ada riak-riak yang tak mudah disampaikan. Ada bayangan masa lalu, ketika ia menikahkan Raka dengan Maya yang cantik dan cerdas, tapi kini berubah menjadi orang asing. Ada rasa getir ketika teringat Reza dan Dinda, dengan segala kesombongan mereka, meninggalkannya tanpa alasan. Dan kini, ada perempuan sederhana di hadapannya. Tak punya gelar, tak punya harta, tapi punya hati. Perlahan, Bu Ratna berdiri dan berjalan ke arah Anya. Tangannya yang keriput menyentuh bahu gadis itu. Lalu, dipeluknya Anya pelan-pelan. "Kamu tahu, Nak," bisiknya, suaranya bergetar, "ibu tidak pernah minta menantu yang sempurna. Ibu cuma ingin anak ibu bahagia dan dihormati, bukan diambil dari ibu. Kalau kamu bisa jaga Rino dan jaga hati ibu juga, maka kamu sudah seperti anak ibu sendiri." Anya menangis dalam pelukan itu. Rino memalingkan wajah, menyeka air matanya sendiri. Ia tak pernah menyangka ibunya akan menerima secepat dan setulus itu. Hari itu, rumah yang pernah menjadi saksi luka, kini kembali menjadi tempat berkumpulnya harapan. Dengan air mata yang bukan lagi karena sakit, tapi karena ikhlas dan cinta yang baru tumbuh. Setelah pertemuan pertama yang penuh haru, Rino dan Anya mulai sering datang ke rumah Bu Ratna. Kehadiran mereka membawa kehangatan baru, tawa ringan, suara sendok beradu dengan piring, dan aroma masakan rumahan kembali mengisi dapur yang lama tak hidup. Bu Ratna tak lagi duduk menunggu dalam sepi. Ia kini punya teman berbagi cerita, dan seseorang yang dengan tulus memijat kakinya tanpa diminta. Namun kedamaian itu tak bertahan lama. Satu pagi yang biasa, saat Bu Ratna sedang melipat mukena usai salat duha, ponselnya berbunyi. Grup keluarga yang sejak lama sepi itu, yang dulu hanya dipakai untuk membagikan foto cucu dari Maya dan Dinda, tiba-tiba ramai kembali. Maya mengirimkan pesan, diikuti emotikon tertawa. "Dengar-dengar, calon mantu baru ibu dulunya Artia? Wah, cocok banget dong. Bisa bantu masak dan nyapu di rumah ibu. Sekarang ibu punya 2 pembantu, 1 resmi, 1 calon keluarga." Wajah dengan air mata bahagia, wajah dengan air mata bahagia, wajah dengan air mata bahagia. Dinda menyusul dengan sindiran yang lebih tajam. "Ibu memang suka yang sederajat, ya? Biar nggak canggung ngobrolin resep sambal dan belanjaan pasar. Kelasnya paslah." Maya kembali menyela, kali ini lebih kejam. "Tapi ingat loh, Bu, jangan sampai nanti cucunya diajari jadi pembantu juga. Gaya hidup itu kan bisa menurun." Bu Ratna mematung. Matanya terpaku pada layar ponsel. Tangan tuanya yang tadi memegang mukena perlahan gemetar. Ia tak percaya. Tak habis pikir. Di usianya yang senja, setelah mengorbankan segalanya demi anak-anaknya, kini ia harus membaca cibiran keji dari 2 menantu yang dulu ia sambut dengan tangan terbuka. Seketika dadanya terasa sesak. Ia tak menanggapi, tak mengirim balasan. Tapi air matanya mengalir, membasahi mukena putih yang masih ia pangku. Dari dapur, Anya muncul membawa segelas teh.
Melihat mata Bu Ratna sembab, ia langsung menghampiri. "Ibu, kenapa, Bu? Ada yang sakit?" Bu Ratna buru-buru mengusap air matanya. Ia tersenyum kecil, berusaha menahan perih. "Enggak, Nak, cuma kelilipan sedikit." Anya hendak duduk di sampingnya, tapi Bu Ratna menarik tangannya, menggenggam erat. "Kalau suatu hari kamu tahu, orang lain bilang yang buruk-buruk tentang kamu, jangan dengarkan, ya, Nak. Kamu bukan siapa yang mereka katakan. Kamu jauh lebih berharga dari semua hinaan itu." Anya menunduk, merasa ada yang disembunyikan. Tapi ia memilih diam, hanya memeluk Bu Ratna perlahan, sambil berbisik, "Anya nggak butuh pengakuan dari siapa-siapa, Bu. Anya cuma mau jaga Ibu. Itu saja cukup." Beberapa hari kemudian, Rino tahu soal ejekan itu. Ia melihat isi grup yang masih tersimpan di ponsel ibunya. Wajahnya memerah, rahangnya mengeras. "Ibu, kenapa nggak cerita ke Rino?" katanya pelan. Bu Ratna tersenyum, menepuk tangan anak bungsunya. "Ibu sudah terlalu tua buat balas ejekan, Nak. Hidup ini bukan tentang menang debat. Kadang diam lebih menjaga harga diri." Tapi Rino tidak bisa diam. Kali itu, ia angkat bicara di grup yang sama. "Maya, Dinda, jangan pernah hina orang yang belum kalian kenal. Anya mungkin bukan dari keluarga berada, tapi dia punya adab, dan itu lebih mahal dari semua gelar yang kalian banggakan. Dan kalian lupa satu hal. Ibu nggak pernah menilai orang dari dompetnya, tapi dari hatinya. Karena yang nyakitin beliau justru kalian, yang katanya terdidik." Setelah pesan itu dikirim, grup keluarga kembali sepi. Tidak ada yang membalas. Tidak ada yang berani. Dan di sisi Bu Ratna, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia melihat anaknya berdiri bukan hanya sebagai pelindung, tapi juga sebagai cermin cinta yang ia tanamkan sejak kecil. Suasana rumah Bu Ratna sore itu berbeda. Meja makan ditata lebih rapi dari biasanya. Taplak putih bersih sudah terhampar. Piring-piring keramik keluaran lama dikeluarkan kembali dari lemari kaca, dan aroma ayam bakar bumbu rujak memenuhi udara, bercampur dengan wangi sayur asem dan sambal terasi buatan Anya yang menggugah selera. Rino, berhari-hari sebelumnya, meminta kakak-kakaknya untuk datang. "Satu malam aja," katanya di grup. "Untuk Ibu. Duduk bareng, makan bareng. Kalau kalian masih punya sedikit hati buat beliau." Raka tak menjawab. Reza hanya menjawab singkat, "Lihat nanti." Tapi malam itu, mereka datang. Maya melangkah masuk lebih dulu. Gaun midi satin berkilauan menyapu lantai. Wajahnya penuh make up. Dinda menyusul di belakang, dengan tas branded menggantung di bahunya. Mereka berdiri di ruang tamu seperti tamu undangan VIP, bukan anggota keluarga. "Wah," Maya membuka percakapan sambil menoleh ke dapur. "Rumahnya masih seperti dulu ya, Ma? Maksudku Bu." Dinda terkekeh. "Iya, bikin nostalgia masa kecil. Bau sambal, suara panci, lengkap." Bu Ratna menyambut mereka dengan senyum lembut. "Terima kasih sudah datang, Nak. Ibu senang sekali." Tak ada pelukan, tak ada ucapan maaf. Bahkan Raka dan Reza hanya mengangguk datar. Anya keluar dari dapur sambil membawa mangkuk besar berisi sayur. Ia membungkuk sopan. "Silakan duduk, Kak Maya, Kak Dinda." Maya hanya melirik dari ujung mata. "Wah,
Ini yang katanya calon istri adik bungsu ya? Mbak Anya, kamu cantik juga loh, nggak kelihatan kalau bekas ya, kerja kasar gitu. Dinda menyambung, iya, bisa multitasking ya. Dari dapur ke ruang tamu. Cocok banget buat keluarga ini. Rino menatap tajam, tapi Anya menenangkannya dengan lirikan lembut. Ia hanya tersenyum dan melanjutkan menghidangkan makanan, seolah tak ada apa-apa. Ketika semua sudah duduk di meja makan, Anya berdiri di belakang kursi Bu Ratna, menunggu bila dibutuhkan. Ia tak makan, ia melayani. Sampai momen itu terjadi. Dinda, yang duduk di sebelah kiri, mengambil gelas, lalu menjatuhkannya tanpa sengaja. Kaca pecah berhamburan ke lantai. Aduh, maaf ya, tangan aku suka licin kalau makan di tempat yang sumpek. Semua terdiam. Anya langsung berjongkok, mengambil pecahan kaca satu persatu dengan tangan telanjang. Bahkan ketika tangannya nyaris tergores, ia tetap diam. Hanya Rino yang menahan napas, berusaha menahan amarah. Udah, Anya, katanya pelan, biar aku aja. Tapi Anya menggeleng. Nggak apa-apa, Mas. Tangan Anya udah biasa kok. Kata itu, biasa, menusuk Bu Ratna lebih dalam dari apapun. Ia memandang Anya dengan mata berkaca. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ia berdiri. Cukup sudah. Ibu nggak tahu apa salah ibu, sampai kalian tega menghina orang baik seperti ini. Ucapnya dengan suara gemetar tapi tegas. Kalian bilang kalian terpelajar. Tapi di meja makan ini, yang paling beradab justru dia yang paling kalian rendahkan. Maya menyipitkan mata. Bu, kami cuma bercanda. Bercanda? Menginjak harga diri orang lain itu bukan candaan. Maya, Bu Ratna menatap tajam. Dan kalau kalian datang hanya untuk membawa ejekan dan sombong, lebih baik kalian tidak usah datang lagi. Raka dan Reza tertunduk. Tak berani bicara. Maya dan Dinda tak menjawab. Untuk pertama kalinya, kekuasaan kata-kata mereka runtuh oleh suara seorang ibu yang sudah terlalu lama diam. Rino berdiri, menggenggam tangan Anya. Kalian hina dia karena masa lalunya. Tapi kalian lupa, masa lalu kalian pun tak bersih. Dan kalau harus memilih siapa yang layak di sisi ibu, aku lebih bangga berdiri bersama Anya. Keheningan menyelimuti meja itu. Malam itu, makan malam tak selesai. Tapi Bu Ratna merasa kenyang untuk pertama kalinya. Bukan karena makanan, tapi karena kejujuran dan keberanian anak bungsunya. Dan di tengah reruntuhan gengsi dan ego yang pecah, berdirilah Anya, tenang, lembut, dan kuat, seperti perempuan yang benar-benar layak dicintai. Malam belum sepenuhnya larut ketika ketegangan mulai mereda di meja makan itu. Bu Ratna masih duduk dengan tangan yang menggigil halus, menahan emosi yang sejak tadi ia tahan. Anya diam di sampingnya, menyuguhkan teh hangat. Rino tetap berdiri di belakang Anya, seperti benteng yang tak akan goyah. Lalu, terdengar suara mesin mobil berhenti di depan rumah. Bukan suara biasa. Bukan juga mobil tetangga. Semua kepala menoleh ke arah jendela. Sebuah mobil hitam mewah, berkilau dalam gelap, dengan plat nomor khusus, berhenti tepat di depan pagar. Seorang pria dengan jas rapi turun dari kursi supir, dan membuka pintu belakang. Dari dalam, keluar seorang wanita parubaya, elegan, berwibawa, berpakaian sopan tapi jelas dari kalangan elit. Ia berjalan menuju pintu rumah, diiringi sopir yang tetap menjaga jarak. Tok, tok,
Toh, Anya berdiri kaku, wajahnya tiba-tiba berubah. Bukan takut, tapi ada sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Ia menatap Bu Ratna perlahan. Bu, maaf. Anya belum sempat cerita semuanya. Pintu dibuka oleh Rino, yang kini benar-benar bingung. Wanita itu tersenyum ramah, lalu menatap Anya dengan mata berkaca-kaca. Nak, kenapa nggak pulang-pulang? Papa dan Mama khawatir. Maya dan Dinda saling pandang. Raka memicingkan mata. Reza menoleh ke Rino. Apa ini? Siapa dia? Bu Ratna berdiri perlahan, hatinya tak karuan. Siapa? Siapa beliau? Nak? Anya menunduk. Suaranya bergetar, bukan karena takut, tapi karena akhirnya kebenaran itu harus ia ungkapkan. Beliau adalah Mama Anya. Anya adalah anak dari keluarga Gunawan, pemilik PT Surya Jaya, tempat dulu Anya bekerja. Seketika, waktu seperti berhenti. Maya tersedak. Dinda menjatuhkan sendoknya. Raka menahan napas. Reza membeku. Bahkan Rino pun terpaku. Anya melanjutkan dengan lirih, matanya mulai berkaca, tapi suaranya tenang. Anya dulu sempat ikut program sosial dari ayah. Diminta turun langsung ke lapangan, tinggal bersama masyarakat biasa. Bukan untuk menilai mereka, tapi untuk belajar menghargai hidup yang tak nyaman, yang tak disorot kamera, yang penuh perjuangan. Ia menoleh ke arah Bu Ratna. Tapi Anya tak menyangka akan bertemu ibu. Seorang wanita luar biasa, yang bisa melihat hati lebih dari gelar, dan menyayangi tanpa pamrih. Anya jatuh cinta pada Rino, tapi lebih dulu jatuh cinta pada kasih ibu. Bu Ratna menutup mulutnya, matanya berkaca, tak percaya. Maya berdiri. Tunggu. Jadi kamu, anak konglomerat, dan kamu, sengaja jadi pembantu. Dinda menyeringai kaku. Pura-pura miskin, main sinetron. Anya menatap mereka. Kali ini lebih tajam, tapi tetap santun. Kalau saya dari awal bilang siapa saya, kalian akan langsung menilai saya pantas. Tapi bukan itu yang saya cari. Saya ingin tahu, siapa yang bisa mencintai saya saat saya bukan siapa-siapa. Suasana kembali hening. Wanita parubaya di pintu melangkah masuk, lalu menggenggam tangan Bu Ratna. Terima kasih, Ibu. Karena sudah memperlakukan anak saya seperti keluarga. Padahal ibu tak tahu siapa dia. Itu lebih mulia dari apapun yang kami miliki. Bu Ratna tak bisa menahan tangisnya lagi. Ia memeluk Anya erat. Maafkan ibu, Nak. Ibu bahkan merasa bersalah. Ibu takut kamu dihina terus. Anya membalas pelukan itu. Tidak apa-apa, Bu. Karena sekarang semua sudah jelas. Dan Anya tetap ingin tinggal di sini, jadi bagian dari keluarga ini, bukan sebagai anak orang kaya, tapi sebagai menantu yang mencintai ibu sepenuh hati. Di sudut ruangan, Maya dan Dinda masih berdiri terpaku. Semua ejekan mereka kini berubah jadi tamparan di wajah sendiri. Dan Bu Ratna, untuk pertama kalinya merasa Tuhan mengirimkan keadilan dengan cara yang lembut, tapi tegas. Setelah tamu dari keluarga Gunawan pulang malam itu, suasana rumah Bu Ratna masih tegang. Anya telah kembali ke kamar tamu atas permintaan Bu Ratna, dan Rino memilih duduk di ruang keluarga, menatap langit-langit rumah masa kecilnya, yang malam ini rasanya begitu berat. Maya duduk di ujung sofa sambil memainkan kuku palsunya. Dinda berdiri di dekat jendela,
berpura-pura sibuk melihat ponsel, tapi jelas dari sorot matanya, ia gelisah. Tidak nyaman. Tapi gengsi mereka terlalu tinggi untuk mengaku salah. Yah, Maya mendengus. Biar gimana juga aneh ya. Anya itu tetap penyamar. Mau sekaya apapun keluarganya, caranya itu loh. Nyamar jadi pembantu, memalukan. Dinda menyambung cepat, seperti membenarkan dirinya sendiri. Iya, aku sih tetap nggak percaya sama orang yang bisa pura-pura hidup susah. Motifnya pasti aneh, manipulatif. Raka hanya melirik. Reza mendesah. Tapi Rino berdiri. Perlahan, tapi tegas. Wajahnya tak bisa lagi menahan amarah yang dipendamnya sejak malam makan malam dimulai. Ia berdiri tegap, menatap dua kakaknya yang selama ini selalu merasa paling benar, paling layak, paling atas. Kalian tahu kenapa kalian merasa nggak percaya sama Anya? Suaranya dalam, dingin. Karena kalian cuma bisa menilai orang dari status, dari uang, dari tampilan luar. Kalian gak pernah belajar melihat hati. Maya memutar bola mata. Rino, kita cuma bicara fakta. Fakta? Rino mendekat, menatap kakaknya lurus. Faktanya, Anya tinggal sama ibu, merawat ibu, menjaga rumah ini saat kalian bahkan gak sudi angkat telepon. Dia yang kalian sebut penyamar, justru yang paling tulus. Dinda menyela tajam, kamu terlalu dibutakan cinta, Rin. Rino tersenyum sinis. Lebih baik dibutakan cinta daripada dibutakan kesombongan. Kalian hina dia karena kalian takut kalah. Takut harga diri kalian roboh karena ternyata yang kalian anggap paling rendah justru lebih berharga dari kalian berdua. Bu Ratna yang duduk diam sejak tadi, kini ikut bicara. Suaranya lirih, tapi syarat makna. Satu hal yang ibu pelajari malam ini, katanya, kadang rasa malu tak membuat orang berubah. Justru gengsi membuat mereka semakin jauh dari kebenaran. Maya terdiam. Dinda membuka mulutnya, lalu menutupnya lagi. Dan ibu sedih, lanjut Bu Ratna, karena dua anak yang ibu besarkan, lebih peduli menjaga ego daripada menjaga ibu. Rino kembali duduk. Pandangannya masih tajam. Tapi hatinya gemetar. Ia tak pernah berbicara setegas itu. Tapi hari ini, ia berdiri untuk cinta. Untuk keadilan. Untuk ibunya. Dan di dalam kamar, Anya mendengar semua percakapan itu. Ia meneteskan air mata, bukan karena sedih, tapi karena ia tahu, ia tak sendiri. Kini, ia benar-benar telah menjadi bagian dari rumah ini. Hari itu, Bu Ratna dan Anya menghabiskan pagi bersama di dapur, mengaduk-aduk panci dengan penuh semangat. Wangi ayam panggang dengan bumbu rahasia yang sudah lama mereka simpan tercium, menyebar ke seluruh rumah. Mereka bekerja tanpa henti, mengolah bahan baku yang dibeli dari pasar, menyusun menu yang telah lama mereka impikan. Mereka membuka usaha catering rumahan kecil-kecilan, dengan harapan dapat menghasilkan sesuatu yang berarti. Bukan untuk pamer atau mencari perhatian. Mereka hanya ingin bekerja dengan tulus dan penuh cinta. Anya, ibu senang kamu akhirnya ikut bantu ibu. Dulu, ibu sering takut gak bisa mandiri setelah anak-anak tidak lagi mendukung. Bu Ratna berkata sambil mengaduk kuah sayur yang mulai mendidih. Anya tersenyum, tangannya terampil menggulung lumpia. Ibu nggak sendirian. Kita selalu ada, ibu, untuk masak, untuk mimpi.
Usaha mereka mulai dikenal secara perlahan. Mereka memasak dengan sepenuh hati, tak peduli seberapa kecil atau besar pesanan yang masuk. Semua dilakukan dengan penuh dedikasi. Namun, satu hal yang mereka hindari, pamer. Mereka hanya ingin berdiri dengan usaha mereka sendiri. Namun, ada satu pelanggan tetap yang menjadi penghubung tak terduga. Seorang pengusaha muda yang tinggal di kompleks perumahan elit di pinggiran kota. Wanita itu, namanya Farah, pernah menjadi pelanggan biasa yang tertarik dengan makanan rumahan yang sederhana namun kaya rasa. Suatu hari, saat Farah datang untuk mengambil pesanan catering mingguan, ia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Bu Ratna, maafkan saya, tapi ada yang berbeda dengan masakan ibu. Rasanya seperti masakan nenek saya, yang selalu saya rindukan." Bu Ratna terdiam sesaat, matanya menatap Anya. Anya hanya tersenyum halus, seolah menyadari bahwa ini saatnya untuk berterus terang. Farah melanjutkan, "Dan saya baru tahu, ternyata masakan ini adalah campuran tangan ibu dan Anya, bukan?" Anya hanya mengangguk perlahan. "Iya, Bu Farah. Semua yang ada di sini adalah hasil karya bersama." Farah menghela napas panjang, lalu tersenyum lebar. "Rasanya, kalian punya sesuatu yang tak bisa dibeli. Ini lebih dari sekadar catering. Ini kehangatan yang saya rasakan dalam setiap gigitan. Bisa nggak kalau saya bantu promosikan usaha kecil ibu dan Anya? Saya tahu beberapa orang yang pasti akan suka." Kebaikan hati Farah bukan hanya membawa keuntungan, tetapi juga membuka mata banyak orang. Usaha catering Bu Ratna dan Anya semakin dikenal, dan pesanan pun berdatangan dari mulut ke mulut. Di sisi lain, Maya dan Dinda yang selama ini meremehkan Bu Ratna dan Anya, mulai merasakan dampak karma yang tidak mereka duga. Mereka sering mendengar tentang usaha catering ini, bahkan beberapa orang dari lingkungan mereka mulai menyarankan mereka untuk mencoba makanan yang dibuat oleh Bu Ratna dan Anya. Suatu hari, Maya yang merasa penasaran, akhirnya memesan beberapa paket makanan dari catering Bu Ratna dan Anya. Ketika makanan itu sampai, Maya terkejut. Rasanya luar biasa. Tidak ada yang sebanding dengan makanan sekelas restoran mewah. Ia pun merasa malu, namun dengan cepat menyembunyikan rasa malunya dengan sikap angkuh. Dinda, yang melihat Maya merenung, bertanya, "Ada apa? Gak biasanya kamu diam kayak gitu. Makanannya enak ya?" Maya menghela napas. "Enak banget. Tapi aku nggak mau ngakuin itu, karena itu, dari ibu itu." Ia menggeram dalam hati, berusaha menahan rasa malu yang tak terungkap. Namun, semakin hari usaha Bu Ratna dan Anya semakin berkembang. Orang-orang yang datang kembali, bukan hanya karena rasa masakannya, tetapi juga karena kehangatan yang mereka rasakan dari setiap pelayanan. Satu persatu, pelanggan mulai tahu bahwa di balik usaha kecil ini ada banyak cinta yang menggerakkannya. Dan karma datang dalam bentuk lain. Maya dan Dinda mulai merasa terasingkan. Tidak hanya oleh keluarga mereka sendiri, tetapi oleh banyak orang yang mulai menilai mereka lebih dari sekadar status sosial. Mereka yang dulu merendahkan Anya dan Bu Ratna, kini melihat betapa mereka telah membuat pilihan yang salah. Di sebuah pertemuan keluarga yang kembali digelar, Maya dan Dinda hanya bisa duduk diam, tak mampu berkata apa-apa saat pelanggan yang mereka kenal mulai memuji keberhasilan catering Bu Ratna. "Kalian harus coba nih, catering ibu itu, rasanya nggak ada yang bisa saingan deh. Itu makanan yang dibikin dengan hati, bener-bener beda," ujar seorang teman lama Maya dengan semangat.
Maya dan Dinda saling berpandangan, malu dengan kenyataan yang tak bisa mereka hindari lagi. Karma itu datang dengan cara yang tak mereka duga, lewat keberhasilan yang dipertahankan dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Anya, yang kini duduk tenang di samping Bu Ratna, tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Tapi mereka telah membuktikan satu hal yang lebih penting dari apapun. Cinta dan kerja keras akan selalu mengalahkan semua kebanggaan dan kesombongan. Sore itu, rumah Bu Ratna terasa lebih sepi dari biasanya. Rino dan Anya sedang berkeliling untuk memeriksa pesanan catering yang mulai berkembang, dan Bu Ratna duduk di ruang tamu, menunggu kedatangan anak-anaknya. Namun, tak lama setelah pintu terbuka, Raka masuk dengan wajah yang berbeda. Wajah yang lebih berat, lebih cemas, dan jauh dari senyum ceria yang biasanya ia bawa pulang. "Mama," kata Raka dengan suara berat, sambil duduk di sofa. "Ada yang perlu aku omongin." Bu Ratna, yang saat itu sedang menyapu lantai, berhenti sejenak. "Ada apa, Nak? Kok kelihatan murung begitu?" Raka memejamkan mata, berusaha menahan napas yang terasa sesak di dada. "Bisnis aku bangkrut, Ma." Ada keheningan sesaat. Mata Bu Ratna melebar. "Apa? Tapi bukannya semuanya berjalan lancar?" Raka menggeleng. "Enggak, Ma. Gaya hidup Maya itu yang bikin semuanya hancur. Utang-utang ini, semuanya karena belanjaan dan gaya hidupnya yang gak pernah puas. Aku gak bisa lagi bayar. Gak bisa bayar apa-apa." Suasana di ruang tamu terasa mencekam. Raka menunduk, seolah tak bisa lagi menatap ibunya. Ada rasa malu yang sangat dalam, rasa yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dia, yang dulu merasa cukup berkuasa dan berhasil, kini terjerat dalam kekalahan yang tak terelakkan. "Maya tahu?" Bu Ratna bertanya pelan, mencoba menahan kecemasan di dadanya. Raka menunduk lebih dalam. "Dia tahu. Tapi dia justru marah sama aku. Dia malah bilang kalau ini semua salah ibu." Bu Ratna terkejut. "Salah saya? Kenapa?" Raka menghela napas panjang. Dia bilang, "Kalau bukan karena ibu yang ngajarin aku hidup susah dan sederhana, kita pasti udah kaya. Kalau ibu nggak datang ke hidup kita nggak akan hidup sesusah ini." Kata-kata itu menghantam Bu Ratna seperti palu. Rasa sakitnya tak hanya karena mendengar tuduhan itu, tetapi juga karena ia tahu betul bagaimana sifat Maya yang selalu ingin lebih, yang selalu merasa kurang meski segala kemewahan telah dimiliki. Raka bangkit, berjalan mondar-mandir. "Aku nggak tahu harus gimana lagi, Ma. Aku udah berusaha keras. Tapi Maya cuma peduli tentang diri sendiri. Semua yang aku lakukan, semua keputusan bisnis, dia selalu menyalahkan aku. Aku udah terlalu lama diam, dan sekarang semuanya berantakan." Bu Ratna merasakan jantungnya berdebar, menahan rasa sakit yang mendalam. "Raka, Nak, kamu tahu kan ibu nggak punya banyak uang? Ibu cuma bisa bantu doa, dan apa yang bisa ibu bantu dari sini, mungkin kamu harus berbicara dengan Maya." Raka terdiam, gelisah. Ia merasa terperangkap dalam keadaan yang tak terduga. Dengan utang yang menumpuk, dan tuduhan dari Maya yang memukulnya, ia merasa semakin jauh dari jalan keluar. Tak lama setelah itu, Maya muncul dengan langkah angkuh, mata penuh amarah. "Ibu, ini semua salah kamu. Kalau kamu nggak datang ke hidup kita, kami nggak akan mengalami semua ini. Kamu sudah merusak hidupku dan Raka. Kalau kamu nggak ganggu hidup kami,
kita pasti sudah kaya." Maya melangkah maju, wajahnya penuh kebencian. "Kenapa kamu harus mengajarkan Raka hidup sederhana? Dia punya potensi, kami bisa jadi orang besar. Semua ini karena kamu yang selalu bilang hidup nggak perlu mewah. Kamu nggak paham apa yang kita butuhkan." Tuduhan itu meluncur begitu saja, tajam dan penuh amarah, seolah-olah Bu Ratna adalah sumber dari semua masalah yang mereka hadapi. Maya tak peduli dengan kenyataan yang ada, ia hanya ingin menyalahkan orang lain atas kegagalan dirinya sendiri. Bu Ratna menatap Maya dengan tenang. "Maya, apa yang kamu katakan, itu sangat menyakitkan. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk kalian berdua. Ibu ingin kalian tahu bahwa hidup itu bukan hanya tentang uang, tapi tentang nilai dan kasih sayang. Dan ibu tak pernah memaksa kalian untuk hidup miskin. Itu pilihan kalian." Maya mendengus sinis. "Kamu hanya penghalang, Bu. Penghalang besar. Kalau bukan karena kamu, kami pasti sudah punya semuanya. Semua kesulitan ini gara-gara kamu." Maya berbalik, berjalan keluar dengan langkah cepat, meninggalkan Raka dan Bu Ratna yang terdiam. Setelah pintu tertutup, Raka kembali duduk, wajahnya tertunduk lemas. Ia merasa hancur. Semua usaha, semua perjuangannya, hancur begitu saja, hanya karena gaya hidup yang tak pernah puas. Bu Ratna duduk di sampingnya, memegang tangannya dengan lembut. "Raka, ibu tahu kamu sudah berusaha. Jangan biarkan kata-kata Maya menghancurkan kamu. Kamu masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Namun, Raka hanya diam, menatap kosong. Ia merasa tak ada lagi jalan keluar. Bisnis yang dibangunnya dengan susah payah kini jatuh berantakan, dan tuduhan Maya membuat hatinya semakin hancur. Hari itu, langit cerah di luar, tapi hati Reza terasa seperti dihantam badai yang tak kunjung reda. Perusahaan tempat ia bekerja terkena audit pajak besar-besaran. Beberapa laporan keuangan yang diserahkan ke kantor pajak bermasalah. Kini, Reza tidak hanya menghadapi potensi kehilangan pekerjaan, tetapi juga tuntutan hukum yang bisa menghancurkan seluruh hidupnya. Reza menghela napas panjang, duduk terdiam di ruang kerjanya. Ia memandang berkas-berkas yang berserakan di mejanya. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Dinda muncul di layar. "Dinda, sayang, lagi ada acara arisan nih, nggak bisa ganggu. Tapi kalau kamu butuh bantuan, mungkin bisa jual rumah warisan ibu aja. Kan nggak ada yang tinggal di sana." Reza terdiam sejenak, membaca pesan itu berulang kali. Dinda, yang tahu betul betapa pentingnya rumah itu bagi Bu Ratna, justru menyarankan untuk menjualnya begitu saja. Rumah yang penuh kenangan, tempat Bu Ratna menghabiskan seluruh hidupnya bersama anak-anaknya. Ia merasa seperti ada yang tertusuk di hatinya. Dinda sama sekali tidak peduli. Pikirannya hanya terfokus pada arisan dan pamer kemewahan di media sosial, seolah dunia yang nyata tidak ada. Seolah masalah yang ia hadapi sekarang hanya bisa diselesaikan dengan uang, dan lebih banyak uang. Reza membalas pesan itu dengan cepat, meskipun hatinya terasa penuh amarah yang ia coba sembunyikan. "Ini bukan tentang uang, Dinda. Ini tentang keluarga. Rumah itu ada sejarahnya." Namun, Dinda tak membalas segera. Reza tahu, Dinda pasti sibuk dengan foto-foto acara arisan dan keindahan kehidupannya yang semakin jauh dari kenyataan hidup mereka. Malam itu, Reza kembali ke rumah, lelah dan cemas. Ia duduk di meja makan bersama Bu Ratna,
yang sedang menyiapkan makan malam sederhana. Tentu saja, Bu Ratna tidak tahu apa yang sedang terjadi. Reza merasa semakin jauh dari keluarganya, dari ibunya yang tidak pernah berhenti memberi, bahkan ketika ia tidak bisa memberinya banyak. "Ibu," Reza akhirnya membuka suara, meski hatinya berat. "Ada yang ingin aku bicarakan. Tentang masalah di kantor." Bu Ratna menatapnya dengan penuh perhatian, meletakkan piring di atas meja. "Apa yang terjadi, Nak?" Reza terdiam sejenak, menahan air matanya. "Perusahaan kami kena audit pajak. Dan aku butuh bantuan hukum, Ibu. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Semua kemungkinan buruk sudah muncul, dan aku benar-benar takut kehilangan pekerjaan ini." Bu Ratna merasakan kekhawatiran yang besar dalam suara anaknya. Ia duduk di sebelah Reza, memegang tangannya dengan lembut. "Nak, Ibu tahu kamu sudah berusaha keras. Tapi kalau ada masalah, kita akan cari jalan keluar bersama-sama. Tidak ada yang perlu takut. Ibu di sini untuk membantu." Reza memandang wajah ibunya yang penuh kasih. Ia merasa hangat, tapi juga sangat cemas. Ia tidak ingin Bu Ratna tahu betapa besar masalah yang ia hadapi, terutama dengan tuntutan hukum yang sedang menantinya. Namun, ketika Reza beranjak untuk menghubungi seorang pengacara, ponselnya kembali bergetar. Pesan dari Dinda datang lagi. "Dinda, Reza, jangan buang waktu untuk cari solusi yang gak jelas. Udah, jual aja rumah warisan ibu. Itu pasti bakal cukup buat bayar semua utang kamu." Reza merasakan darahnya mendidih. Dinda, dengan mudahnya, menyarankan untuk menjual rumah yang penuh dengan kenangan itu. Rumah yang telah menjadi tempat Bu Ratna membesarkan mereka, rumah yang penuh dengan cinta dan usaha. Bahkan dalam masa-masa sulit, rumah itu menjadi simbol kekuatan dan harapan bagi Bu Ratna. Dengan emosi yang meledak, Reza menelepon Dinda. "Kenapa kamu gak bisa lihat kenyataan? Dinda, rumah itu bukan untuk dijual. Itu warisan ibu kita, warisan yang penuh dengan kenangan. Aku nggak bisa seenaknya begitu saja melepasnya hanya untuk menutupi masalah." Dinda di ujung telepon terdengar bingung. "Reza, kamu terlalu emosional. Coba deh, pikir dengan logika. Kalau kamu jual rumah itu, masalah selesai, kan?" Reza merasa sesak di dadanya. "Logika? Kamu nggak ngerti, Dinda. Kamu nggak ngerti apa artinya keluarga dan kenangan itu." Sebelum Dinda bisa menjawab, Reza memutuskan telepon itu dengan kasar, meninggalkan dirinya terdiam di ruang tamu, menatap rumah yang telah menjadi simbol keteguhan dan kehangatan keluarganya. Reza merasa terjepit antara harga dirinya dan kebutuhan akan bantuan. Malam itu, Bu Ratna duduk di samping Reza, merasakan ketegangan yang menggelayuti udara di sekitar mereka. "Reza, apa yang sebenarnya kamu butuhkan?" tanya Bu Ratna dengan lembut. Reza menatap ibunya, bibirnya bergetar. "Aku cuma ingin tahu bahwa semua ini akan baik-baik saja, Bu. Aku nggak ingin kamu kehilangan rumah itu, dan aku nggak ingin kamu merasa tertekan karena masalahku." Bu Ratna memeluknya erat. "Anakku, ibu sudah hidup lama tanpa banyak harta, tapi yang terpenting adalah kita tetap bersama. Jangan khawatir, kita akan cari solusi bersama. Ibu akan bantu sekuat tenaga. Tidak ada yang perlu dijual, karena yang paling berharga itu adalah kita, keluarga." Reza menangis, merasakan beban yang telah lama ia pendam akhirnya lepas.
Mungkin ia tidak bisa melawan masalah ini sendirian, tapi dengan ibu di sampingnya, ia merasa ada harapan. Dan meskipun Dinda mengusulkan solusi yang dingin dan tak berbisa, ia tahu, keluarga tetap akan menjadi tempat ia bisa kembali dan bertahan. Usaha catering rumahan Bu Ratna yang dimulai dengan tangan kecilnya perlahan mulai meraih kesuksesan yang tak terduga. Catering yang ia jalankan bersama Anya, mulai dikenal banyak orang, terutama setelah viral di media sosial. Pelanggan yang mulai berbondong-bondong datang, tidak hanya karena rasa masakan yang lezat, tetapi juga karena cerita di balik usaha tersebut. Kisah seorang ibu yang tidak pernah menyerah, meski dihujani oleh pengkhianatan dan rasa sakit. Pada suatu pagi yang cerah, Rino dan Anya sedang mempersiapkan pesanan besar untuk sebuah acara pernikahan. Mereka bekerja dengan penuh semangat di dapur yang kini sudah dipenuhi oleh berbagai hidangan mewah. Panggilan telepon dari seorang produser acara televisi membuat suasana semakin sibuk. "Rino, kami ingin Bu Ratna tampil di acara talk show nasional. Kami dengar cerita tentang usaha cateringnya, dan itu luar biasa. Acara ini akan mengudara minggu depan," kata produser dengan suara riang. Rino menatap Anya, mata mereka berbinar penuh harapan. Mereka tahu, ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk mengenalkan usaha mereka lebih jauh. "Ibu pasti akan sangat senang," kata Rino dengan penuh semangat. Begitu kabar itu sampai ke Bu Ratna, ia tidak bisa menahan air matanya. Selama ini, ia merasa terpinggirkan, seolah tidak dihargai dalam keluarga. Tetapi kini dunia mulai melihat dirinya. Tuhan seolah memberi hadiah atas segala penderitaan yang ia alami. Pada hari yang ditunggu, Bu Ratna bersama Rino dan Anya tiba di studio TV. Setelah sekian lama terabaikan, Bu Ratna yang dulu hanya seorang ibu rumah tangga sederhana kini menjadi sosok yang menginspirasi banyak orang. Acara dimulai, dan Bu Ratna duduk di kursi tamu dengan tenang, meskipun hatinya berdegup kencang. Kamera mulai menyorot wajahnya, dan suara pembawa acara memecah keheningan. Karena cerita ini terlalu panjang, jadi kita akan lanjutkan di part 2. Simak terus cerita Amiraya.